Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, seperti biasanya sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih atas dukungannya untuk channel ini, sehingga channel ini terus berkembang ya. Saya juga mau mengucapkan pada teman-teman jangan patah semangat, terus semangat untuk belajar Arduino ini. Oke, sebelumnya kita sudah belajar tentang rangkaian LED dan rangkaian saklar juga sudah ya. Sekarang kita mau latihan ya. Saya sudah menyiapkan latihan di sini. Nah, ini saya sudah menyiapkan 3 soal latihan. Oke, kita kerjakannya satu-satu ya. Untuk di video ini kita kerjakan soal nomor 1 dulu. Buatlah 3 rangkaian LED dan 3 rangkaian saklar yang sudah kita pelajari. Rangkaian LED active high, rangkaian LED active low 2 buah, kemudian rangkaian saklar pull down eksternal, kemudian rangkaian saklar pull up eksternal, kemudian rangkaian saklar active low pull up internal. Kemudian buatlah program di mana saat saklar active high atau pull down eksternal ditekan, LED active high akan menyala. Saat saklar active low pull up eksternal ditekan, LED active low menyala. LED active low yang pertama ya. Kemudian saat saklar active low pull up internal ditekan, LED active low akan menyala. Sedangkan ketika saat dilepas atau tidak ada yang ditekan, ketika saklar dilepas atau tidak ada yang ditekan, semua LED padam. Oke, langsung ya kita buka Tinkercad-nya. Oh, ini belum nyambung wifi-nya. Nah, kita klik langsung create new circuit. Kita kasih nama ya di sini ya. Soal latihan 1. Soal latihan saklar 1. Saklar LED. Oke. Oke, langsung kita rangkai. Pertama kita butuh Arduino tentunya. Nah, kemudian kita juga butuh breadboard. Pertama kita rangkai LED-nya dulu ya. Kita tadi butuh apa? Active high-nya 1, active low-nya 2 ya. Bagi teman-teman yang belum mengerti tentang LED active high dan active low, silahkan tonton di video sebelumnya. Di sini saya tidak akan banyak menjelaskan, tapi saya cuma akan lebih ke merangkai gitu ya. Mungkin akan saya jelaskan tapi sedikit aja. Ini enaknya warna apa ya? Warna hijau, biru, sama kuning aja. Oke. Kemudian kita butuh resistor untuk yang active high
seperti ini. Aduh, ini juga yang aktif low. Setelah itu kita sambungkan ya, yang aktif high ini ke ground. Kemudian yang aktif low ini ke 5 volt. Kemudian kita sambungkan ke pin-pin yang digunakan. Kita pakai 13, 12, 11 gitu ya. 13, 12 sama 11. Nah, seperti ini. Nah, ini udah selesai ya, dua rangkaian aktif high dan aktif low. Kalau teman-teman mau tahu penjelasannya, silahkan cek di video sebelumnya ya. Oke, kemudian kita juga butuh rangkaian saklar. Kita kemarin udah di video sebelumnya kita udah belajar 3 rangkaian ya. Aktif high, pull down eksternal, kemudian aktif low, pull up eksternal, sama aktif low, pull up internal. Oke, langsung. Ini intinya berarti kita review ya, review apa yang udah kita pelajari gitu. 3 saklar kita butuh. Nah, yang pertama adalah pull up, pull down ya, pull down eksternal. Teman-teman yang mau ngerti tentang teori saklar, saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Saya jelaskan yang sebelumnya saya juga bingung, tapi di sana insya Allah udah ada solusi yang bisa dimengerti oleh teman-teman. Ya, mudah-mudahan. Ini resistornya 10K. Kemudian ini kita hubungkan ke ground seberangnya, ground. Kemudian ini yang pull up internal juga kita hubungkan ke ground. Ini pull down eksternal, pull up eksternal, pull up internal ya. Kemudian kita hubungkan ke pin, kita mau pakai pin berapanya berarti. Enaknya yang deket-deket aja lah. Pin 4. Kenapa kita geser? Ini kita perbaiki dulu, kita rapikan supaya enak ya dilihat. Oke.
Ini pull down eksternalnya udah. Nah, habis itu ke pull down internalnya kita hubungkan ke pin juga. Ini kayaknya jauh banget kalau pin 4. Ke pin yang lebih dekat aja. Misalkan pin 7 aja. Kemudian ini bisa pakai pin 6. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita bisa pakai pin 5. Nah, seperti ini kita bisa ganti warna-warnanya supaya lebih enak aja dilihatnya. Oke, seperti ini rangkaian saklarnya sudah benar. Bagi teman-teman yang masih bingung tentang prinsip rangkaian LED dan rangkaian saklar, bisa cek ya di video sebelumnya ya. Oke, rangkaiannya sudah benar. Setelah ini kita, oh ya, ini kita belum hubungkan ya ininya. Ini ke 5 volt, kita hubungkan. Kemudian ini juga kita hubungkan ke ground. Nah, seperti ini. Kita langsung coding. Kita pakai teks ya. Tapi kayaknya kita codingnya di Arduino IDE aja, karena kalau di situ teman-teman nanti nggak kelihatan. Ini tulisannya kecil-kecil sekali dan ini nggak bisa di adjust, atau emang saya nggak bisa adjust. Tapi saya memang belum menemukan ini untuk ngegedein fontnya. Oke, kita codingnya di Arduino IDE aja. Oke, tadi apa programnya? Saat saklar, oh ini berarti 3 saklar, 3 LED, berarti masing-masing gitu aja ya. Aktif baik, pull down eksternal, nyalain yang aktif tadi, kemudian pull up eksternal, nyalain yang aktif low pertama. Oke, pertama kita deklarasikan dulu. Kita pakai for integer i sama dengan pin berapa tadi, 13, 12, 11 ya. 13 selama i lebih dari atau sama dengan 11, decrement atau i min pin mode i output, sebagai output ya. Oke, kemudian kita tentukan juga di sini pin mode, pin berapa aja tadi, 567. Ini kita mau
dari kiri aja yang ngitungnya. Berarti ini yang pull down. Ini kan tadi emang pull down, ini pull up eksternal, ini pull up internal. Pin mode 5677 input. Kemudian pin mode 8 input juga. Nah, kemudian di sini yang pull up internal berarti cukup 8. Ini berarti 765 ya, 6 ini 5. Ini input underscore pull up ya, karena dia harus memanggil resistor internal. Oke, ini sudah dideklarasikan input outputnya. Kemudian sekarang kita membaca kondisi saklarnya. Integer, misalkan kita pakai pb down gitu ya. pb down internal, pb down in, pb down in kepanjangan di gitu, pb di down internal pull down pdi, pb pdi atau pull down internal kita deklarasikan. Kemudian integer pb pull up eksternal ya, pull down eksternal pde, pb pull up eksternal pue, kemudian integer pb pull up internal. Ini kan keadaannya, berarti kondisi itu. Kondisi. Nah, di sini baru kita tuliskan kondisi push button pull down eksternal sama dengan pembacaan dari pembacaan digital atau digital read dari pin berapa itu, pin 7 ya, pin 7. Kemudian di sini digunakan untuk mengaktifkan LED Activate ya, berarti yang ke 13, pin 13 digital read 13. Ini pakai variabelnya ini. Jadi tergantung kondisi dari si ini. Kemudian sama juga kondisi pb pull up eksternal sama dengan pembacaan digital dari pin 6 ya, digital write pin 12. Ini juga sama, pakai variabelnya ini untuk menentukan nyala matinya. Dan sama juga kondisi pb pull up internal sama dengan pembacaan digital pin 5 ya, digital write 11
pakai variabelnya juga, tergantung kondisi dari saklar. Oke, seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini ya programnya. Kita cek dulu apakah ada kesalahan apa enggak. Kita copy di sini, kita paste dan kita jalankan. Nah, kita klik yang ini. Nah, ini masih belum nyala ya. Kemudian ini. Nah, ini udah mau nyala yang biru. Kemudian yang ini. Nah, yang kuning juga udah mau nyala, berarti kita debugging di yang hijau. Kenapa yang hijau masih belum nyala? Ini rangkaiannya sudah benar. Seperti ini nyambung ke ground. Ini nyambung ke pin. Ini saklarnya. Oh, ini ternyata salahnya di sini. Nah, kita salah naruh kabel. Stop dulu. Ini meleset ya kita naruhnya. Nah, ini kalau kita harus hati-hati ya, nggak boleh meleset. Ini. Nah, ini kan meleset. Ini harusnya lurusnya ini. Karena kakinya di sini bukan di tengah. Kita coba jalankan lagi. Kita klik. Nah, yang hijau udah mau nyala. Ganti yang biru, nyala. Yang kuning, nyala. Kita ganti yang hijau lagi. Yang biru. Mungkin kita latching ya, kita latch. Kita pakai shift, klik biar nyala terus. Nah, ini nyala semua ya, sudah nyala semua ya. Saya matikan dari yang tengah. Nah, biru mati, teman-teman bisa lihat. Mungkin saya dekatkan. Yang hijau saya matikan. Nah, ini yang kuning saya matikan. Nah, mati ya. Saya nyalakan lagi. Saya lepas. Saya pencet yang hijau, saya lepas, saya pencet yang biru, saya lepas. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian soal nomor 1 ini, soal latihan nomor 1 ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini, kemudian like kalau suka video ini, share juga ke teman-teman yang mau belajar Arduino lainnya, karena berbagi ilmu itu baik ya. Oke, sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Kita akan lanjut ke video selanjutnya ya, untuk soal nomor 2 dan 3.